tetap dibagi kontribusi margin rasionya, kemudian dikurangi variabel per unit. Mungkin bisa cari referensi yang lebih valid lagi ya untuk menghitung, BEP ini. Karena kalau di apa, PL100 itu kan project proposal. Project proposalnya ini seharusnya dibaca sama si investor nih, kalau kalian mau lakukan apa, suatu project. Kalau investornya percaya dan yakin, project ini menguntungkan bagi mereka, mereka akan, mendanai atau menyetujui projeknya berlangsung. Ini kalau di kehidupan nyata gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa diperbaiki untuk, perhitungannya BEP, ROI-nya juga kayaknya, sampai PI-nya juga kayaknya nih. Oke, itu untuk L100. Kemudian kalau catatan saya L200, oke, bisa iya dibuka L200-nya halaman atau tabel 2.2 ya, halaman 12 ya, halaman 12 tabel 2.2 yang MTBF, mean time failure ya, mean time between failure ini sebenarnya. Eee, ini persamaannya dapat dari mana? Referensinya sama MTTR juga, mean time, eee, to recover ya. Marketing juga mungkin bisa dicari lagi yang lebih legit ya, legitimate, ininya apa, referensinya untuk menghitung mean time between failure. Kalau bisa MTBF ini, nempel ke komponennya. Jadi kalau kalian misalnya beli motor ya, ada kartu garansi sama kartu maintenance ya. Jadi dalam 1.000 kilometer misalnya alat apa saja yang harus diganti, kemudian komponen apa saja yang perlu replace, diperbaiki ya, atau perlu dibersihkan. Nah, itu sebenarnya awalnya datang dari sini, MTBF sama MTTR. Ada alat yang perlu diganti, ada alat yang bisa diperbaiki atau di apa, di-repair saja maksudnya. Nah, kedua variabel ini kalau di industri itu menjadi acuan untuk maintenance-nya, komponennya apa saja yang perlu diganti atau diperbaiki. Sebelum kerusakan terjadi, harusnya itu sudah diperbaiki. Misalnya aki, akinya kalian gunakan aki basah misalnya. Dia aki itu tahannya 4 tahun, berarti sebelum 4 tahun, nah itu harus diganti. Nah, tapi perawatannya apakah tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, nah itu harus dicek, air akinya misalnya. Nah itu, gunanya MTBF dan MTTR ini. Jadi tidak hanya menghitung, jumlah operasional terus kalian
asumsikan saja frekuensi kerusakannya sebanyak 6 kali. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ada referensinya, alat mana yang bisa diperbaiki, alat mana yang harus diganti ya, dari komponen-komponen yang penyusunnya tadi. Nah, itu dihitung MTBF dan NTTR. Coba nanti dicari lagi untuk informasi yang lebih, apa, legitimate ya, lebih terpercaya ya daripada mengikuti kakak tingkatnya. Oke, loranya satu set ya? Mmm, mhm, oke. Jadi ini kan ada 2 sistem besar ya, ada sistem buoy-nya nanti ngirim data ke kalian, kalian terima gitu ya, pakai LoRa. Jadi harus sama nanti dipastikan, frekuensinya, kemudian jenis, modulasinya ya, dari LoRa yang digunakan di sini. Karena ada beberapa jenis LoRa yang tersedia di pasaran punya frekuensi modulasi beda-beda. Kalau frekuensinya beda, itu nanti tidak bisa terkirim, datanya. Sudah dipilih frekuensi berapa yang akan digunakan? Mhm, mhm. Oke, nanti diperiksa juga untuk legalisasi penggunaan frekuensinya ya, di peraturan Komdigi, apakah frekuensi yang kalian gunakan itu boleh, secara gratis digunakan ya, free. Karena aturannya mungkin beda-beda antara satu negara dengan negara yang lain untuk penggunaan frekuensi LoRa ini. Karena kan ini, barang impor ya. Oke, untuk apa namanya, panel suryanya berapa WP yang mau digunakan? Sini belum tertulis. 30 WP, mono atau poli, monokristalin. Sudah dihitung, perkiraan daya yang akan digunakan dan tersimpan di baterainya? Sudah. Di mana saya bisa lihat? Oh, di bawah ya lampiran ya? Bahan pemakaian, ini 2,2 watt, eee, estimasi ya, asumsi ya, atau sudah dihitung? Sudah dihitung? Mhm, mhm, SCC-nya ya? SC.
Oke. Modul SD card, apalagi tuh? Oke. Jadi 53 watt hour ya untuk satu hari. Kemudian kapasitas baterainya, total daya tadi, oke, dan kali 1,5 ya? 1,5 itu asumsinya gimana? Hmm? Efisiensi. Dapat persamaannya dari mana nih? Buat sendiri atau ada referensinya? Jurnal? Jadi gini, kalau lihat kapasitas baterai ya, yang kalian gunakan di sini kan, 1,5. Nah, kalau satu berarti baterai akinya itu hanya bisa digunakan selama maksimal 1 hari, dari terisi penuh sampai habis ya. Ini asumsinya bahwa dalam, baterai yang digunakan nanti itu meng-cover semua total daya dibagi dengan tegangannya ya. Jadi kalau 1,5 berarti kalian asumsikan itu 1,5 hari untuk, eee, kapasitas baterai yang kalian hitung ini 6,627 Ah ini mampu menyediakan daya untuk 1,5 hari, beban pemakaian. Nah, kenapa memilih 1,5 hari pertanyaannya? Mhm. Iya, maksudnya kalau mendungnya 2 hari, itu mati alatnya udah nggak nyala lagi. Hmm. Nah, 12 Ah berarti 3 hari, satuannya 3, 12 sekian berarti nanti. Nah, Kak, menghitung kapasitas panel surya juga tidak bisa dibagi 24 jam seperti ini. Karena kan tadi mataharinya itu tidak menyinari, panelnya 24 jam. Berapa jam efektifnya? Nah, anggap aja 4 jam gitu. Berarti pembaginya 4 jam, bukan 24 jam. Hah? Gimana? Mhm. Oh iya, apa beda yang 3 sama 6 ini?
Enggak, maksudnya untuk apa menghitung yang nomor 3 ini? Dibagi 24 jam itu mau mencari apa? Yang 2,2 WP ini untuk apa sih? Kalau sudah ada perhitungannya di bawah. Mhm, berarti nomor 3 ini bisa dihapus saja mungkin, tidak perlu kayaknya. Terus SCC-nya itu di bawah terakhir ini. Dihitung dulu kapasitas, panelnya yang dibutuhkan berapa, kalau sudah muncul, baru dihitung arus yang mengalirnya di SCC-nya. Energi yang tersimpan 12 kali oke, baterainya tadi, nah di sini kan ada miss ya antara 6,6, tiba-tiba di bawahnya kalian tulis kapasitas baterainya 12 Ah. Asumsi tadi ya tidak ditulis di sini. Jadi seakan-akan nomor 2 dan 5 ini tidak terhubung. Seharusnya kan terhubung ya. Kapasitas yang dihitung di nomor 2 itu digunakan di nomor 5. Ya seharusnya kan seperti itu, cuman harus ditambahkan di sini kalau misalnya, eee, kan di pasaran tidak ada yang 6,6 Ah aki itu, dicari aja yang paling dekat. Nah kemudian, 1,5-nya ini dicari dulu referensinya apakah, benar 1,5, 1,5 hari berarti ya, atau punya asumsi lain misalnya alatnya karena butuh reliabilitas tinggi, kalian buat sampai 7 hari mataharinya, apa namanya, redup gitu atau tidak ada matahari sama sekali, alatnya masih bisa berjalan gitu. Jadi ini pengalinya 7 gitu, bisa juga dibuat seperti itu. Cuman nanti baterainya akan lebih besar, cuman, apa namanya, panelnya juga, watt peak-nya juga akan menjadi lebih besar pengaruhnya. Nah ini harusnya terkoneksi dari 2 sampai 6 angka-angkanya. Mungkin bisa diperbaiki lagi nanti, kemudian dipilih yang paling optimal ya, mulai dari jumlah, eee, ampere hour akinya ya, dan juga panel surya yang dipilih ya. Nah di sini juga sebenarnya ada pengalih lain ya di dalam daya panel surya ini, waktu pengecasannya, karena tidak 100% SCC itu mengubah energi yang dihasilkan oleh panel suryanya bisa disimpan langsung ke baterainya. Ada efisiensinya di SCC-nya, sekitar 90-an persen. Oke, kemudian di L300 mana catatannya? Oke, di gambar 2.2.
Ini kan diagram alir, algoritma utama ya. Apakah cahaya matahari itu masuk algoritma utamanya juga? Atau gimana nih? Bukan, maksudnya cahaya mataharinya itu kan sudah masuk bagian konversi energi listrik ini ya, prosesnya. Jadi tidak jadi inputan ke sistemnya maksudnya. Kemudian kalau nah di sini kan ada, conditional statement ya, data diterima, kalau tidak dia naik lagi ke atas, kalau iya dia ke bawah ya. Kalau tidak ada data yang diterima, apalagi yang dilakukan oleh sistemnya? Dia diam aja atau, seperti apa? Mhm. Mmm, nunggu lagi data dari buoy kan? Oke. Kemudian, penerimaan data dan pengiriman ke database. Database-nya apa? Apa? Firebase. Oke, Firebase, kemudian tampilkan di aplikasi Android gitu ya. Datanya nanti yang akan diterima dari buoy apa? Hmm, ketinggian ya? Oke. Mhm. Nah, data-data itu, eee, sudah masuk belum di sini ya? Kayaknya belum ada. Data yang akan diterima oleh sistem ini dari buoy, sepanjang saya lihat kayaknya belum ada. Nanti aja itu. Saya mau lihat ininya aja, di L300-nya ada informasi itu nggak, gitu. Kalau nggak ada mungkin bisa ditambahkan. Tidak ada ya? Oke. Kemudian, eee, nah yang kurang mungkin di sini, USB 3.2 kan butuh internet ya, akses internet. Kalian belum menyebutkan, akses internet yang diperoleh USB 3.2-nya itu sumbernya dari mana? Kan nggak mungkin pasang IndiHome di pinggir laut ya. Ini di pantai kan mau dipasangnya?
Iya, jadi mikirnya jangan satu, apa namanya, skala kecil saja ya, atau perbagian. Kebetulan ada rumah di dekat, apa namanya, alatnya ini, bisa ngambil WiFi. Kalau misalnya, tempatnya jauh gitu, apalagi di pinggir pantai ya, jarang ada rumah, kemudian, terkadang terisolasi tempatnya ya. Nah itu seperti apa, solusinya selain menggunakan internet, WiFi rumah gitu? Atau bisa ditambahkan modul GSM untuk komunikasi datanya? Oke, gini gini, kalian pernah apa, eee, ya mungkin belum ya merasakan, gempa yang besar gitu. Jadi di tsunami itu biasanya ada gempanya dulu ya, di awal. Ketika gempa pertama itu menyerang ya, itu lampu mati, sekitaran sepanjang pantai itu pasti mati. WiFi, pakai listrik, apalagi dari rumahan, mereka kan nggak pakai UPS di rumahnya, nggak seperti alat kalian yang ada baterainya. Jadi udah pasti putus koneksinya ketika gempanya terjadi. Terus gempanya itu berselang antara tsunami-nya itu ya sekitar 30-an menit ya, maksimum. Atau dari buoynya itu mendeteksi ada penurunan elevasi itu tinggal sekitar 10 menit atau 5 menit lah untuk menginformasikan, ada potensi tsunami gitu. Nah ini perlu dipikirkan juga ya, eee, koneksi antara ISP32-nya dengan Firebase-nya, supaya dalam rentang waktu yang sempit itu, dia tidak kehilangan apa, koneksi antara ISP32-nya dengan server Firebase. Atau dibuat ini aja yang lokal, informasinya bisa dalam bentuk sirine misalnya. Jadi ada toanya gitu, malah itu lebih bagus, eee, untuk orang-orang sekitarnya langsung tahu, daripada harus ngecek-ngecek aplikasi dulu. Orang kan tidak semua langsung dalam kondisi, apa namanya, habis gempa, itu orang tidak langsung cari HP, pegang HP untuk cari informasi itu. Mungkin ada informasi yang lebih, apa, cepat ya, misalnya tadi seperti, alarm, sinyal bahaya, atau ada lampu ya, atau kalau di malam hari kalian, apa, suarkan lampu gitu. Mungkin perlu tambahkan mungkin, eee, dibandingkan kalau hanya mengandalkan informasi dari aplikasi Android. Kemudian, diagram blok subsistem ini bagusnya kalian buat dalam bentuk DFD ya, data flow diagram. Kalau memang ada data yang dialirkan atau daya yang dialirkan, mungkin bisa dibuat DFD level 1, level 0, level 1, level 2, untuk memperlihatkan, eee,
data apa saja yang mengalir ya. Kalau hanya menuliskan jalur daya gini, jalur datanya data apa yang mengalir dari satu blok ke blok yang lain gitu, kan tidak terlihat jelas ya. Kalau di DFD itu lebih jelas lagi. Oke terus, untuk desain sistem ini perangkat atau bahan, kerangkanya dari apa? Besi atau aluminium atau apa? Besi, kalau di pinggir laut besi itu paling tahannya 1 bulan, udah keropos dia. Kalau pakai, apa, baja ringan gitu, bahan baja ringan, bisa nggak diganti? Kalau baja ringan itu kan aluminium ya, lebih tahan terhadap karat, karena kan angin laut itu kan, asin ya. Jadi kalau besi biasa, itu pasti cepat keropos. 1 bulan aja udah mengalami perkaratan ya, walaupun dicat sekali. Kalau panelnya saya yakin, aman ya karena kaca kemudian pinggirannya itu sudah aluminium. Cuman kalau penyangganya ini, kemudian kawat-kawat, apa namanya, di dalamnya ini, konektornya, kalian buat pakai kawat tembaga atau kawat, biasa gitu, atau mau buat PCB-nya, PCB-nya PCB biasa atau PCB yang seperti apa? Semuanya, jadi semua komponen, kemudian penyangganya yang terbuat dari besi itu pasti akan, cepat keropos kalau di pinggir pantai. Ya nanti kalian, eee, mungkin bisa cari referensi lebih lanjut lagi ya, terkait bahannya. Mungkin bisa pakai yang tadi, kalau untuk apa namanya, penyangganya bisa pakai, baja ringan seperti itu, yang lebih tahan terhadap, korosi ya, dibandingkan kalau pakai besi. Kemudian kalau untuk PCB-nya, biar tahan lama, setelah jadi nanti kalian cor pakai resin atau pakai apa ya, eee, plastik seperti itu ya, resin lah biasanya yang digunakan untuk cor, PCB-nya supaya tidak karat. Mmm, besi alloy ya. Ya nanti dicari aja, kalau bisa dari plastik ya dari plastik aja ininya, penyangganya ini, lebih tahan lagi dia. Akinya pakai aki apa?
Saya lihat di sini aki ya aki kering ya, 'Kemudian ketinggiannya berapa meter? 2,8 meter, setinggi orang dewasa gitu ya? Mhm, kayaknya bakalan langsung hilang itunya. Dari segi keamanan maksudnya, karena mudah dijangkau manusia, biasanya yang diambil itu, aki sama panelnya. Mhm, akinya, mhm, mmm, mhm, okelah. Oke, terus tadi subsistemnya ada 2 ya? Gimana tadi subsistemnya ya? Di subsistem pertama, itu pengujiannya apa saja yang dilakukan tadi? Saya belum ketemu. Oh ini ya, di halaman 31 ya? Oke. Ada pengujian SCC, yang diuji apanya? Efisiensinya yang mau diuji. Heeh, berarti kalian bisa menghitung efisiensi SCC ya di sini. Kemudian kalau baterai, nah baterai ini mungkin ditambahkan, discharge sama charge, waktunya ya, time untuk berapa lama dia membutuhkan waktu untuk menge-charge dari kosong jadi penuh gitu. Kemudian dari penuh sampai kosong berapa waktu juga untuk baterainya ini. Kalau untuk mengukur kapasitas baterai saja kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau charge dan discharge time-nya mungkin itu yang penting. Kemudian kalau panel surya, ini apa nih? Oh, mengukur arus dan tegangan, efisiensi juga ya. Oke, kemudian transmisi data subsistem
Ujian jangkauan transmisi, RSI dan SNR. Apa RSSI apa? Hmm, kalau SNR artinya apa? Ya, SNR itu kan sinyal noise ratio ya, rasio antara sinyal dan noise-nya. Kalau, SNR-nya besar, berarti kemungkinan noise-nya tinggi. Noise itu akan berbeda-beda di satu tempat ke tempat yang lain ya, karena ada interferensi sinyal. Misalnya, lingkungan yang banyak mengeluarkan WiFi seperti di ITERA itu, kan banyak WiFi-nya. Walaupun frekuensinya beda-beda, tapi itu bisa memberikan kontribusi ke nilai SNR-nya. Nanti akan berbeda kalau kalian mengukur di pinggir pantai, nilai SNR dan RSSI-nya. Kalau, apa ya, pengujiannya nanti di mana? Di pinggir pantai atau di sini aja? Hmm, oke. Pakai apa? Pakai perahu? Mau ke tengah? Ya di itu aja, di pantai apa namanya yang dekat sini? Pawang kejauhan, yang dekat sini aja yang apa namanya, pantai. Iya, yang ada nelayannya itu. Ikut aja kapal nelayannya itu. Ya pokoknya dicobalah di pinggir pantainya ya, di kondisi realnya nanti. Baik mungkin cukup, Pak Ali, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Suara saya jelas, teman-teman di sana? Jelas ya. Oke. Ya, tadi benar sekali sudah dicoba pertegas ya oleh Pak Ari. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan juga bagi saya gitu ya. Nanti terkait pengujian yang di lapangan, sudah mempersiapkan mekanisme izinnya belum? Atau kalian coba mengetahui posisi keamanannya bagaimana?
keamanan untuk diri kalian dulu. Gimana? Gimana? Masih belum jelas? Masih belum jelas? Halo? Oke, sudah jelas? Ya. Untuk keamanan saat pengambilan data bagaimana? Yang di daerah bangunan untuk apa? Kenapa kenapa memilih di situ? Kenapa memilih di daerah perkotaan, di daerah banyak bangunan? Apa yang diincar datanya? Interferensi sinyal maksudnya. Betul. Atau bagaimana? Interferensi sinyal? Iya. Oh, terus memang kalian punya data seberapa banyak intervensi sinyalnya? Kalian punya klaster data-data intervensi sinyalnya. Oke. Terus kalau di laut, saya justru penasaran juga tuh, seberapa jarak dari bibir pantai kalian pasang alat kalian nantinya? Jarak dari bibir pantai berapa meter? Alat kalian akan dipasang di lepas kontak di laut lepas. Oke. Sebelumnya sudah ada belum sih alat yang model seperti kalian? Terus
Kalian tahu seberapa kerasnya air laut itu terhadap alat elektronik? Korosi yang disebabkan oleh air laut terhadap alat elektronik, kalian tahu bagaimana kalian menanganinya? Bagaimana cara kalian menangani korosi yang akan timbul dari air laut pada alat elektronik kalian? Oh, kalian mau balut dengan resin ya? Hmm. Hmm. Oke, kalau gitu eh, sudah berapa persen gaji kalian sekarang? Ya, bisa dibuktikan dengan apa? 25%-nya? Bisa ditunjukkan dengan kurva S-nya. Bisa ditunjukkan dengan kurva S project kalian. Kurva S. Kurva S. Kurva S. Loh, kenapa lompat jauh sekali? Mana realisasi rencananya sampai bulan Mei ya? Bisa sampai bulan Mei. Kenapa sampai bulan Mei jauh sekali? Bukannya 100 hari itu paling sampai bulan Maret ya? Kenapa jauh sekali sampai Mei? Ya, kenapa panjang sekali? Kenapa jauh sekali?
Lah, kan namanya kan Mas, merencanakannya sampai bulan Mei sampai bulan Mei, merencanakannya bulan April ya April, nggak merencanakannya bulan Mei jadinya Januari. Nah, ya sudah nanti diperhatikan kembali itu kurvasnya, sesuaikan lagi. Kayaknya tidak perlu sampai bulan Mei itu. Kayak gitu ya. Ya, mungkin di Maret akhir atau April pertengahan harus sudah selesai. Kan sudah startnya udah 25%, tinggal 75% lagi kan. Ya, oke. Ya sudah, mungkin seperti itu Pak Hari. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Hari atas kesempatannya Pak Hari. Cukup cukup. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Mungkin sesi tanya jawab kita akhiri. Eh, kita akan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Mungkin kalian bisa tunggu dulu di luar ruangan ya. Nanti akan dipanggil lagi untuk pembacaan hasil seminar hari ini. Izin meninggalkan ruangan ya Pak. Assalamualaikum Mbak Suratun. Halo, Assalamualaikum Pak Hari. Ini kami tinggal Ya Mbak. Oh ya, siap. Siap, siap. Ya, dari dosen pembimbing mungkin ada yang mau disampaikan. Mhm. Iya, kayaknya itu. Mbak Suratun gimana Mbak? 75% ya. Karena udah uji udah ya. Ya karena ini penting juga kalau mau dipasang di pinggir pantai gitu. Mungkin tambahannya tadi itu Mbak, yang komunikasi internetnya ya. Mau pakai modem GSM gitu, bisa juga. Kan ada modem USB yang bisa jadi WiFi langsung gitu, Mbak, bisa ditambahkan. Atau pakai itu, pakai apa namanya, alarm kayak gitu. Dulu saya buat di Bengkulu itu, pakai alarm itu, Mbak. Jadi ada sinyal, dari buoynya, penurunan air laut, nah itu alarmnya nyala gitu.
tapi ya ketika dipasang paling bertahan berapa lama, kalah sama karat. Tuh. Makanya mungkin kalau sekarang ini, apa, komponen sama penyangganya itu mungkin dipilih yang bisa tahan karat. Ya itu Pak Hari tadi, Mhm. yang saya coba pertanyakan karena karat di laut itu kan tingkat korosinya tinggi sekali ya gitu, apalagi Iya, sama elektronik bisa bertahan lama mau kayak gimana gitu. Jangan sampai nanti mhm, cuma ambil data cuma sehari 2 hari, ya bisa sih memang gitu, tapi kalau untuk jangka panjang, karatnya kayaknya bakal menghantam deh, apalagi kalau ada PLTS. iya. Mhm. Mungkin ya itu PCB-nya mungkin bisa ditutup, dicoresin ya, terus, eee, kerangkanya dari plastik aja mungkin lebih tahan lama kayaknya lebih kalau dari plastik. Iya, udah jadi juga ya. Atau di cat ini Mbak, ada yang namanya apa ya, alat bukan alat sih, bahan anti karat itu catnya ya. Jadi catnya itu yang karat duluan dibandingkan besinya. Iya, kayak gitu ya Mbak, ada yang dikorbankan gitu, kalau nggak salah. Mmm, mhm, iya, rutin. Oke, siap siap. Oke itu Pak Ali ada tambahan lagi? Sama paling safety-nya Pak ketika mereka memasang di tengah lautnya itu Pak. Oh ya, safety-nya itu ya, ngambil data ya? Heeh. Heeh. Itu Harus sama kalau bisa ada yang mendampingi sih dari penjaga pantainya atau Basnas atau BPBD. dari nelayan mungkin, sama pakai rompi itu kali ya? Kalau Pelampung saya ya? malah lebih ke BPBD sih Pak biar biar BPD. orang dinasnya jalan juga. Oh, ya gitulah, untuk safety keamanan ngambil data aja kali ya, Mbak? Iya, keamanannya. Karena dia kan diterapkan di tengah laut jadi bayangan saya Oh, keamanan mereka ketika pengambilan datanya itu aja sih. kemudian yang ininya di mana ya, Mbak, apa, saya lupa nanya tadi, yang nentukan ada potensi tsunami atau tidaknya di mereka kan? Atau di buoynya? Oh ada lain ya, bukan mereka hanya terima data aja, sama retransmit data aja? Berarti di buoynya ya? Oke, udah kayaknya itu aja, kalau anaknya rajin kayaknya. Untuk status kelulusan gimana nih, Pak Ali? Langsung lulus atau ada kayaknya perlu diperbaiki tadi ya, beberapa Iya, bagian, betul. Mungkin LDP dapat aja komentar ya? ini lewat berita acaranya. Tadi kayaknya belum ada ya di Asia berita acaranya saya belum cek setuju soalnya tadi. Oh iya, baru muncul di Alsinta. Mm-mm. Oke, siap siap. Ya nanti mungkin saya di Ini berita acara aja catatannya. oke, siap. Ini tuh Langsung membimbing kalau saya Bu, nggak apa-apa. kalau saya juga membimbing aja ya, tolong tolong dibantu. Mohon dibantu. Iya, Mm-mm. nggak terlalu banyak tadi kayaknya cuma Nggak terlalu banyak. Secara beberapa. konsep mereka bagus. Iya.
Nah, mungkin itu Ya. saja Bu Seragen, Mbak. Ya, boleh, Mbak. Oke, terima kasih, terima kasih Pak Ari. Baik, sudah, ya, tadi kami sudah berdiskusi antara tim penguji dan tim pembimbing untuk hasil dari seminar, TA1 kali ini dengan judul Capstone Design Systematic Tsunami Receiver and Tsunami Receiver and Warning Alert System atas Star Wars ya, dengan anggota Ristiaji Wibisono dan Ahmad Razin Zahran ya, dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi disilakan diperbaiki dokumen L100, L300 dan buku TA-nya sesuai dengan dari masukan dari tim penguji. Nanti akan dibantu oleh tim pembimbing ya. Jadi kalian setelah melakukan revisi silahkan menghubungi tim pembimbingnya lagi ya. Kemudian harapannya ke depan waktunya tadi dari Pak Ali bisa dipercepat ya, kalau bisa bulan depan sudah jadi gitu. Jadi pengambilan data, kemudian analisa dan sebagainya bisa selesai dalam waktu 2 bulan ya. Mulai bulan ketiga sudah bisa sidang TA2. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu dari tim sebelum kita tutup? Baik, mungkin itu saja untuk hari ini seminar TA1 tim Star Wars ya. Semoga kedepannya tidak ada kendala, harap bisa diselesaikan juga dengan lebih cepat dan menghasilkan prototipe yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Pak Hari.